Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Agusvian Pranata, nomor induk mahasiswa G2D 1251. Mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Haluoleo. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada dua bab 50, pembentukan dan pengembangan pengetahuan, bab 51, transfer dokumentasi dan sistem pelaporan pengetahuan. Bab 50, pembentukan dan pengembangan pengetahuan. Ontologi dan epistemologi pengetahuan sebuah konsep. Dimensi ontologis penciptaan pengetahuan berasal dari individu. Bila sering mendengar istilah penciptaan pengetahuan organisasi, pada dasarnya bukan diciptakan organisasi karena organisasi tidak dapat menciptakan pengetahuan. Pengetahuan yang terdapat dalam organisasi merupakan hasil kreasi dan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dimensi epistemologi pada dasarnya berasal dari pemikiran pengetahuan dan pengetahuan yang sudah dikodifikasikan. Pemikiran pengetahuan merupakan pengetahuan yang bersifat pribadi. Proses penciptaan dan pengelolaan pengetahuan. Di dalam organisasi, proses penciptaan pengetahuan di organisasi harus dipahami dalam terminologi, suatu proses yang secara organisasional memperbesar kemungkinan penciptaan pengetahuan individu dan mengkristalisasikan pengetahuan sebagai bagian dari jaringan pengetahuan organisasi. Proses utama manajemen pengetahuan menurut Tiwana yaitu yang pertama akuisisi, sharing, dan utilisasi pengetahuan. Identifikasi informasi dan pengetahuan alternatif, sumber informasi dan pengetahuan di lingkungan eksternal organisasi. Faktor kunci sukses pada organisasi yang pertama yaitu pangkalan data yang sudah divalidasi. Yang kedua adanya asosiasi organisasi profesi yang relevan. Yang ketiga adanya perangkat yang dapat menunjang seluruh kegiatan. Adanya motivasi dan inovasi yang tumbuh di lingkungan organisasi serta koordinasi antar bidang dan subbidang. Tentunya analisis SWOT, tantangan yang harus dihadapi organisasi yang dengan banyaknya lembaga atau organisasi sejenis, asosiasi profesi peneliti makin kritis terhadap organisasi, sehingga banyaknya tenaga profesional dan prasyarat dari dunia usaha dan individu. Hasil analisis SWOT membantu strategi organisasi untuk mencapai sasarannya, di mana dengan memanfaatkan secara maksimal seluruh sumber daya manusia dan jaringan yang dimiliki. Memiliki sistem informasi strategis yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Sehingga perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mengantisipasi perubahan. Pengembangan pengetahuan dalam organisasi dapat dilakukan dengan benchmarking dari organisasi lain. Dapat juga dilakukan dengan menghadiri kegiatan seminar, konferensi, lokakarya, dan lain-lain. Dan juga dapat dilakukan dengan menyewa konsultan, membaca materi hasil cetakan, misalnya surat kabar, email, jurnal, dan lain-lain. Dan dapat juga dengan menonton televisi, video, dan pengamatan berbagai kecenderungan persoalan ekonomi, sosial, dan teknologi. Adapun sarana dan infrastruktur pengembangan pengetahuan, yang pertama penggunaan internet dalam manajemen pengetahuan, intranet dan extranet, piranti lunak, penyusunan pola, database, pengontrol kosakata, dan program aplikasi khusus serta simulasi. Perekaman data. Setelah mengetahui berbagai infrastruktur yang berkaitan manajemen pengetahuan, data yang ada dalam berbagai infrastruktur harus diambil dan direkam untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan yang ada di organisasi. Dalam upaya perekaman, visualisasi, dan penulisan data agar menjadi explicit knowledge dan kreasi pengetahuan sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi. Bab 51, transfer dokumentasi dan sistem pelaporan pengetahuan. Konsep transfer pengetahuan di organisasi dengan melakukan transfer pengetahuan pada organisasi dengan cara mendesain ruang percakapan serta melakukan pekan pengetahuan atau forum terbuka. Seseorang terkadang tidak senang berbagi
berbagi knowledge, pengetahuan, karena tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Yang kedua, tidak ada keterampilan teknik manajemen pengetahuan sehingga tidak memahami manajemen pengetahuan dan keuntungannya. Kurangnya teknologi yang sesuai sehingga tidak ada tanggung jawab dan tidak lanjut dari manajer senior. Yang terakhir, tidak ada biaya untuk manajemen pengetahuan, kegagalan budaya untuk mendorong berbagai knowledge. Transfer pengetahuan, hambatan dan solusinya. Yang pertama, transfer konversi pengetahuan antar individu, transfer konversi pengetahuan dari individu ke struktur eksternal. Yang kedua, transfer konversi pengetahuan dari struktur eksternal ke individu. Yang ketiga, transfer konversi pengetahuan dari struktur internal ke kompetensi individual. Transfer konversi pengetahuan di dalam struktur eksternal. Yang keempat, transfer konversi pengetahuan dari struktur eksternal ke struktur internal. Transfer konversi pengetahuan dari struktur internal ke struktur eksternal. Strategi transfer adalah meningkatkan kapasitas bertindak dari orang dalam organisasi ke dalam dan keluar organisasi. Pengetahuan yang telah ditransfer dan direkam harus dilakukan penyimpanan dalam organisasi, karena sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan. Penyimpanan dan mekanisme penemuan kembali pengetahuan yang memungkinkan organisasi cepat menemukan pengetahuan yang dicari. Pengalaman pengetahuan yang diciptakan hendaknya lebih berorientasi proses pengelolaan pengetahuan untuk dilindungi dari pengguna yang tidak berhak atau tidak tepat. Pendokumentasian pengetahuan untuk diri sendiri maupun pihak lain dengan cara menangkap dan mendokumentasikan pengetahuan, yaitu caranya mendokumentasikan pasif. Yang kedua, pendokumentasian pengetahuan optimal dapat digunakan kembali. Tiga, pendokumentasian berlangsung melalui kegiatan pencatatan sebelum terstruktur, dan pendokumentasian yang berlangsung karena sengaja dilakukan. Sistem pelaporan manajemen pengetahuan. Yang pertama, konsep pelaporan manajerial. Ciri laporannya yaitu mengandung fakta bertalian dan menyampaikan kesimpulan rekomendasi tertentu yang terbuat berdasarkan fakta, serta mempunyai bentuk tersendiri, mengandung gaya tulis yang serasi dengan pengungkapan fakta, dan menampakkan tata wajah mencerminkan perbuatan laporan dengan kesungguhan. Bentuk pelaporannya yaitu ada 3, laporan pimpinan, di mana pimpinan yang membuat laporan. Yang kedua, laporan berkala, laporan seperti per triwulan, per tahun, serta laporan khusus. Penggolongan laporan di sini ada 3, menurut formalitas, menurut fungsi, dan menurut waktu. Demikianlah yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.